Di balik kekacauan yang terjadi di negeri Elbaf, tersimpan rencana kuno yang telah disiapkan selama berabad-abad. Para raksasa dibekukan, pasukan hilang dan dunia tidak tahu siapa dalang sebenarnya. Namun bagaimana jika ini semua bukan karena musuh? Bagaimana jika ini semua adalah bagian dari rencana yang lebih besar? Yup, dalam video kita kali ini kita akan bahas terkait dengan pasukan yang dibekukan di Panghazar yang bukan karena kalah, tetapi karena disimpan untuk perang terakhir nanti demi Joy Boy. Nah, dalam chapter 1154 kemarin, nama Karela disebut sebagai tukang kapal legendaris dari Elbaf. Sebutan ini biasanya terkait dengan kapal yang memiliki nilai sejarah ataupun kekuatan yang luar biasa. Contohnya saja Tom dengan Oro Jackson-nya. Karela sendiri kemungkinan bukan hanya pembuat kapal biasa, tapi penjaga pengetahuan kuno bangsa raksasa. Bahkan mungkin satu-satunya yang masih menyimpan blueprint dari kapal perang Elbaf dari zaman dahulu kala, termasuk yang digunakan dalam perang melawan pemerintahan dunia. Kita tahu dari poneglyph dan cerita Nico Robin bahwa pada masa lalu ada kerajaan besar yang memiliki teknologi yang luar biasa. Salah satu misteri besar adalah bagaimana kapal-kapal dari masa lalu tersebut bisa menjelajahi Green Line bahkan All Blue. Nah, sekarang teorinya bagaimana jika Karela ini adalah keturunan dari tukang kapal kuno yang menciptakan armada kapal raksasa pada abad kekosongan, dan ia masih memiliki blueprint atau teknik pembuatan kapal tersebut. Kapal-kapal ini bisa saja berperan dalam membentuk Great Kingdom atau bahkan menjadi bagian dari armada Joy Boy dahulu. Sekarang kita lebih dalam membahas tentang Karela dan juga topi jerami raksasa. Nah, topi jerami raksasa adalah bagian dari perlengkapan simbolik para raksasa Elbaf kuno yang menjadi sekutu dari Joy Boy. Topi jerami ini tersimpan di ruang dingin di bawah Merejoa bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi ini adalah bagian dari perlengkapan ritual simbolik para raksasa Elbaf kuno yang dahulu menjadi sekutu setia dari Joy Boy. Di masa lalu, Elbaf ini bukan hanya negerinya para ksatria, melainkan bangsa spiritual yang menjunjung tinggi janji, kehormatan, dan juga lambang persekutuan. Nah, topi jerami ini dipercaya digunakan sebagai pemimpin spiritual ataupun raja raksasa Elbaf ketika mengadakan perjanjian sucinya. Salah satunya adalah perjanjian legendaris dengan Joy Boy untuk menentang kekuatan dunia lama. Topi ini kemungkinan besar adalah mahkota kehormatan Elbaf yang digunakan dalam upacara pengangkatan pemimpin ataupun dalam perjanjian besar dengan pihak luar. Ukurannya yang masif ini pun menunjukkan bahwa ini milik ras raksasa dan desain jeraminya selaras dengan gaya sederhana namun sakral dari budaya prajurit Elbaf. Ketika Joy Boy menjalin aliansi dengan Elbaf di zaman dahulu kala, ia mungkin mengenakan tiruan topi tersebut dalam ukuran manusia sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya raksasa. Nah, pertanyaannya, kenapa topi ini ada di Merejoa? Topi jerami raksasa itu mungkin diambil oleh para pendiri pemerintahan dunia setelah mereka menghancurkan kerajaan kuno dan sekutu-sekutunya, termasuk para raksasa Elbaf yang menolak tunduk. Pencurian artefak ini pun menjadi tindakan simbolik untuk menghapus jejak perjanjian lama dan sebagai bentuk penghinaan terhadap warisan dari Joy Boy. Mereka menyimpannya di ruang tersembunyi bukan untuk mengenangnya, tapi untuk mengawasinya sebagai simbol kekalahan sejarah. Temperatur dingin pun digunakan untuk mencegah pelapukan benda kuno yang dianggap sejarah dan mengandung energi simbolis. Raksasa beku yang gagal di Panghazar bisa jadi adalah eksperimen pemerintahan dunia untuk menciptakan ulang ras raksasa Elbaf kuno. Bukan untuk membuat senjata, tapi untuk membajak simbol perjanjian yang pernah ada. Namun tanpa jiwa ataupun tekad seperti leluhur mereka, para raksasa buatan ini pun gagal dan hanya menjadi patung dingin tak bernyawa. Jadi topi jerami raksasa bukan hanya benda tua misterius, tapi artefak suci dari perjanjian Elbaf dan juga Joy Boy. Ini disembunyikan oleh pemerintahan dunia sebagai bentuk penaklukan sejarah. Topi ini adalah kunci simbolik untuk membangkitkan kembali kekuatan aliansi kuno. Dan saat waktunya tiba, para raksasa pun akan kembali menegakkan sumpah mereka pada klan di yang baru. Jadi raksasa-raksasa beku yang ditemukan di Panghazar ini adalah bagian dari eksperimen rahasia yang dilakukan oleh pemerintahan dunia di bawah pengawasan ilmuwan seperti Vegapunk dan Caesar Clone. Tujuan mereka menghidupkan kembali garis darah raksasa Elbaf kuno, mendapatkan raksasa yang mampu membangun dan mengendalikan kapal raksasa seperti milik Joy Boy, dan kemudian juga mengakses teknologi warisan dari Karela. Lalu kenapa pemerintahan dunia butuh raksasa Karela? Yep,
karena mereka tidak bisa menghancurkan kapal-kapal purba Joy Boy yang masih tersembunyi ataupun terkunci secara biologis oleh kunci tertentu atau pola darah dari raksasa asli Elbaf. Jadi dengan membuat versi tiruannya, mereka berharap bisa membuka rahasia kapal-kapal tersebut dan menggunakannya untuk mengendalikan lautan dan juga memindahkan kekuatan besar secara masif. Kemudian, opsi liar yang bisa kita perbesar dari skala analisis ini adalah bagaimana jika mungkinkah ini bukanlah hasil eksperimen pemerintahan dunia, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam yang terkandung di dalamnya, di mana bisa saja ini merupakan tentara yang dibekukan bukan oleh pihak musuh. Kenapa mereka tidak hancur? Kenapa mereka dibekukan dalam formasi yang tertentu? Bagaimana jika ini bukanlah pembantaian? Ini seperti hibernasi, seperti penyimpanan kekuatan. Pembukuan tentara raksasa bukan oleh musuh, tetapi bisa jadi adalah rencana seseorang sendiri. Pembekuan itu bukan serangan, tapi tindakan perlindungan. Jika para raksasa dibekukan dalam semacam hibernasi buatan, maka ini bisa jadi bentuk penjagaan waktu, seperti mengawetkan kekuatan besar untuk digunakan di masa yang tepat. Hal ini pun mirip dengan Shirahoshi yang menunggu saatnya sebagai Poseidon, Joy Boy yang nanti akan bangkit kembali, dan juga Kozuki Toki yang melompat waktu demi menjaga garis keturunan dan rencana besarnya. Jadi mungkin saja para raksasa adalah bagian dari pasukan terakhir dari Joy Boy yang akan bangkit saat dunia ini siap. Apa mungkin mereka ini ditangkap untuk diselamatkan, bukan ditangkap sebagai kriminal? Seolah-olah ada pihak tertentu yang sengaja menyebarkan kabar penangkapan agar pemerintahan dunia percaya bahwa raksasa-raksasa itu telah dieliminasi, padahal mereka justru diselamatkan. Ini sangat mirip sekali dengan strategi dari Ohara yang menyebarkan artefaknya, para orang-orang kuno yang menyebarkan Road Poneglyph, dan Saul yang masih hidup dan mati demi menyimpan rahasianya. Jadi kesemuanya ini seperti bagian dari blueprint besar yang disiapkan Joy Boy dan sekutunya di masa lalu. Jadi asumsi bahwa mereka menyiapkan titik-titik pemicu Luffy yang akan melawan pemerintahan dunia nanti dengan sangat hati-hati pun semakin kuat. Poneglyph sebagai petunjuknya, para raksasa sebagai pasukannya, dan orang-orang seperti Saul, Vegapunk, Dragon, Shirahoshi yang lainnya juga akan sebagai pemain kuncinya. Jadi berputar pada keseluruhan teori ini, tentu saja yang menjadi akhir dari final ini adalah Luffy yang akan memimpin perang terakhir nanti, dan kapal adalah faktor pentingnya. Kemampuan dari Thousand Sunny sekarang sudah luar biasa, tapi untuk mengangkut armada dan melawan kapal-kapal pemerintahan dunia dibutuhkan kapal perang raksasa buatan Elbaf. Jadi para raksasa yang membeku ini akan keluar pada waktunya, dan Karela akan membantu Franky membuat kapal perang legendaris untuk armada besar bajak laut topi jerami melawan pemerintahan dunia. Kapal tersebut bisa kita namai dengan Neo Noah atau Valkyrie Elbaf, akan menandai kebangkitan kembalinya teknologi masa lampau oleh Karela yang dibekukan ini. Jadi kesimpulan teori ini adalah Karela adalah tukang kapal Elbaf terakhir yang menyimpan rahasia pembuatan kapal raksasa dari abad kekosongan. Ia bisa menjadi keturunan pembuat kapal asli kerajaan dari Joy Boy. Teknologinya pun berkaitan dengan topi jerami raksasa, raksasa di Hazard, dan bahkan mungkin Pluton. Jadi ia akan membantu Franky menciptakan kapal legenda baru untuk perang terakhir nanti melawan Im Sama dan juga pemerintah dunia. Yup, jadi sekian pembahasan Tamagon terkait dengan hal ini. Silahkan drop pendapat kalian di kolom komentar, dan terima kasih sudah menonton. Kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Sekian dari Tamagon, dan turunkan jangkar. Mari kita berlabuh.